wabarakatuh. Selamat siang. Saya Rifai Fabanyo, mahasiswa dari Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi. Saya lagi ada tugas 2 dari salah satu matkul, yaitu teknik wawancara, yang ditujukan langsung untuk terjun ke lapangan untuk mewawancarai pemerintah yang temanya pelayanan masyarakat atau public service. Jadi saya akan mewawancarai salah satu direktur dari Kemendagri, yaitu Direktur FKKPD atau Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Tapi karena beliau berhalangan hadir karena lagi ada tugas sebagai PJ di Wali Kota di Tasikmalaya, maka ditujuk langsung oleh beliau salah satu ahli staf, yaitu Pak Jain, sebagai analisis data dan informasi Kementerian Dalam Negeri. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai Pak Jain. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jain. Boleh saya minta waktunya sebentar untuk mewawancarai? Jadi saya dari mahasiswa Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi saya ada tugas 2, yaitu dari salah satu matkul teknik wawancara yang ditugaskan untuk terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai pemerintah yang temanya public service atau pelayanan terhadap masyarakat. Apakah Pak Jain bisa menjelaskan sedikit awal mula karir Pak Jain di Kemendagri? Mungkin sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Iya, boleh. Sebelumnya kenalkan, saya M. Zain AS SDRIP. Ya. Saya di sini di Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Di Direktorat FKKPD, itu Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Kebetulan saya sini selaku analis data dan informasi di wilayah 2. Awal mula karir saya di Kemendagri, mungkin saya sebelumnya bersekolah di salah satu sekolah kedinasan. Itu IPDN. Oh, berarti sebelumnya tuh Pak Jain mengikuti tes seleksi IPDN? Iya, dulu saya alhamdulillah langsung lolos. Kalau boleh tahu dari tahun berapa tuh? Saya waktu itu tesnya tahun 2017. 2017. Iya, pas lulus SMA. Berarti Setelah lulus SMA saya mencoba tes dan lulus. Saya bersekolah di PDN 4 tahun. Setelah itu karir PNS saya dimulai dari tahun 2021. Ya, dari 2021 saya diangkat sebagai CPNS Kemendagri sampai pengangkatan di tahun 2022, dan sampai sekarang saya jadi taruhlah udah hampir 2 tahun lah. 2 tahun lah saya ya di Kemendagri. Iya. Berarti saya ingin mewawancarai Pak Jain tentang temanya tentang public service atau pelayanan terhadap masyarakat. Jadi yang pertama, bagaimana Kemendagri memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat? Oke. Untuk terkait bagaimana kita bisa memastikan pelayanan publik itu sesuai atau efektif dan inovatif kepada masyarakat, dari Kemendagri sendiri itu juga sudah memiliki salah satu sistem informasi ya. Jadi namanya tuh aplikasinya Siola. Jadi dia di salah satu bagian dari ULA. ULA itu unit layanan administrasi di Kemendagri. Salah satunya di bawahnya tuh ada Siola, yaitu mungkin bisa langsung saya buka. Ada namanya Siola, yaitu sistem informasi online layanan administrasi. Jadi di sini lewat Siola itu masyarakat bisa menyampaikan keluhannya langsung. Aplikasi tersebut, melaporkan keluhan atau ada saran usul masukan kepada Kemendagri. Nanti lewat situ bisa kita lihat apa saja kekurangan atau keluhan dari masyarakat itu sendiri. Jadi untuk terkait masalah bagaimana kita bisa mengetahui itu efektif atau tidak, bisa kita lihat nanti dari dalam Siola itu sendiri. Iya, seperti itu. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, apa
apa langkah-langkah yang diambil Kemendagri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah-daerah? Untuk langkah-langkah yang kita ambil sendiri ya untuk Nah, meningkatkan kualitas layanan itu mungkin dari kita bisa buat lebih baik. Mungkin yang kita ambil dari keluhan-keluhan masyarakat tadi di Siola tadi kan. oh dari aplikasi Iya, dari tersebut. aplikasi Ah, tersebut. Jadi di situ kan kita bisa lihat apa saja nih kekurangan dari sistem layanan publik dari Kemendagri itu sendiri. ah, Terus kayak contohnya mungkin salah satu layanan publik Kemendagri yang buat masyarakat kan seperti pembuatan KTP, iktp yang Iya, itu iktp. berada di direktorat kita Capil. ah. Kemudian kalau di tempat saya sendiri kan masalahnya pelayanan kepada pegawai juga, yaitu Oh, tentang mutasi pegawai lah antar provinsi. Mutasi pegawai Itu kan- antar provinsi. Iya, itu kan di kita juga. Nah, dari situ kan biasanya banyak keluhan, ada saran yang masuk. Nah, dari situ kita perbaiki. Jadi kita ambil langkah-langkah untuk perbaikan sendiri itu dari masukan dan keluhan dari masyarakat itu sendiri di aplikasi Siola tadi. Ya, Seperti itu. Oke, untuk yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana Kemendagri berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas? Nah, untuk kolaborasi Kemendagri bersama dengan pemerintah daerah, Ya, mungkin tentang sinkronisasi sendiri, seperti contoh untuk di direktorat saya kan untuk mutasi pegawai tadi itu dia kan sudah by system. Nah, dan sistem itu pun kolaborasi dengan milik daerah, di mana kita butuh bantuan dari daerah itu, yaitu dari BKD daerah. oh Karena- dari BKD daerah iya. masing-masing. Jadi mereka kan istilahnya kita membutuhkan data, penginputan data dari orang yang mau melakukan mutasi atau pindah antar provinsi itu dilakukan via diinput oleh pegawai daerah tersebut, pegawai BKD di daerah tersebut, dia yang menginput data. Jadi datanya diinput. Diinput oleh mereka, nanti dari kita tinggal lihat dari sistem. Terus untuk melakukan selanjutnya untuk kita lakukan proses mutasi tadi. Jadi untuk kolaborasi bersama pemerintah daerah itu mungkin kita hanya butuh istilahnya kita hanya butuh dukungan juga dari daerah kan. Oh, Jadi untuk mengevaluasi sendiri kinerja daerah itu mungkin seperti biasanya dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan itu kita sering melakukan kegiatan MONEF, yaitu monitoring sama evaluasi di daerah tertentu. Jadi kita melaksanakan monitoring ke daerah ini, terus kita lihat apa nih yang kurang kan, atau kita evaluasi lagi kekurangan di sini agar bisa semakin lebih baik pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kemendagri merespon dan menangani pengaduan atau keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang kurang memuaskan? Untuk gimana kita merespon aduan tersebut, untuk itu biasanya dari awal kan keluhan masyarakat itu masuk lewat aplikasi tadi, lewat Siola tadi kan. Nah, Siola itu setelah dimasuk dan diterima oleh tim administrator atau biasa tim teknis di sana, operator ya, kan ditampung. Setelah ditampung kan itu kita baca satu-satu kan, dilihat dibaca satu iya, persatu. dilihat semuanya keluhan apa, dan dibuatlah keluhan terbanyak itu. Biasanya kan presentasi yang paling banyak tuh masalah di mana. Oh, jadi setelah ditampung terus Iya, rapat dulu. kita lihat paling banyak, dan kemudian dan dari daerah mana yang kurang akan pelayanan tersebut. Setelah itu kita langsung melaksanakan monitor atau evaluasi ke daerah tersebut. Jadi kita melakukan rapat dengan Pemda di sana terkait masalah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat tadi. Lalu untuk mencari solusi gimana supaya kita bisa mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi, supaya tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti tadi yang masuk ke sistem kita. Seperti itu. Oke.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pemerintah daerah atau institusi Anda menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik? Untuk cara penerapan kita sendiri di daerah itu dengan contoh, bisa saya ambil dari contoh tadi ya, mutasi tadi Ya, untuk pegawai negeri tadi, mutasi. Nah itu kan sekarang untuk by system. Jadi cara kita penerapan ke daerah suatu pelayanan informasi itu, pelayanan publik itu diterapkan, yaitu dengan mengundang pemerintah daerahnya datang ke kita, atau kita yang turun langsung ke daerahnya. turun langsung ke daerah Iya, tersebut. untuk melaksanakan rapat sekaligus sosialisasi tentang penerapan sistem baru ini. Seperti contohnya jika ada sistem baru, kayak sistem kita tadi SIMUDA, namanya SIMUDA, sistem mutasi daerah. Nah, itu untuk perkenalan sendiri. Jadi dari daerah itu datang ke kita, lalu kita laksanakan rapat langsung sekaligus sosialisasi terkait cara gimana cara berjalannya sistem ini dan penerapannya. Atau kita yang datang tadi ke daerah tadi terus kita sampaikan. Namun biasanya kan seluruh daerah kita undang dalam satu tempat di sini di kita, terus melaksanakan rapat yang besar. Terus kita langsung sosialisasikan kepada pemerintah daerah tersebut seperti apa proses bisnis ini, menjalankan sistem ini tadi, pelayanan ini seperti apa, kita sampaikan, kita jelaskan. Nah itu untuk kemudian dari daerah-daerah tersebut balik ke daerahnya dan melakukan sosialisasi kepada mereka di sana, pemerintah di sana, dan juga masyarakat di sana. Jadi targetnya kan supaya penyampaian yang kita sampaikan ini bisa merata ya. pada seluruh pemerintah daerah. Jadi seperti itu mungkin cara kita menyampaikan, melaksanakan agar sistem-sistem tadi bisa berjalan, dan pengenalan kepada pemerintah daerah mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya. Untuk pertanyaan berikut, bagaimana pemerintah daerah atau institusi berupaya meningkatkan keterbukaan atau transparansi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat? Nah, untuk tentang keterbukaan dan transparansi sendiri, sekarang proses bisnis atau alur semua pelayanan publik di daerah untuk masyarakat kan kita mengutamakan akuntabilitas dan transparansi itu sendiri. Jadi transparan itu sangat diperlukan supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian sebelumnya di mana masih ada yang namanya pungli saat pembuatan iktp kan. Jadi kita usahakan untuk transparansi sendiri. Makanya dengan itu adanya sistem SIOLA tadi kan. Jadi untuk sistem itu yang jadi untuk SIOLA tadi untuk memantau. Jadi contohnya di satu daerah terjadi pungli atau tidak adanya transparansi, nah kita bisa tahu dari SIOLA tadi. Jadi masyarakat pasti akan melaporkan hal tersebut lewat SIOLA dan aplikasi masuk SIOLA. Ya, di aplikasi SIOLA, dan masuk kita bisa mengetahui dari daerah mana yang masih melaksanakan pelayanan publik yang masih tertutup dan tidak melakukan transparansi. Kemudian mungkin dari situ bisa kita lanjutkan untuk diproses atau diberikan punishment dan sebagainya agar tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti itu. Berarti jika terjadi tidak ada transparansi langsung ditindak? Iya, mungkin langsung kita tindak oknum-oknum tersebut, dimana kita bisa, sebelum itu kan kita lakukan evaluasi dulu kan, evaluasi atau penyidikan mungkin dari badan kami, dari Inspektorat Kemendagri ya, seperti itu. Jadi dan memang jika ditemukan sesuai laporan dan pengaduan masyarakat tadi, maka aparatur tersebut akan langsung segera ditindak dan diproses sesuai yang dia lakukan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan bagaimana pemerintah daerah mengatasi tantangan tersebut? Jadi tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi dan memberikan? Untuk tantangan terbesar yang kita hadapi mungkin saat pertama kali suatu
suatu sistem kita lakukan. Contohnya aplikasi yang ada pada kita, pada direktorat saya, itu mungkin saat pertama kali melakukan atau kita launching aplikasinya, itu kan namanya suatu hal yang baru, tidak mungkin langsung sempurna, mungkin ada beberapa kekurangan atau harus ada penyempurnaan pada sistem tersebut. Mungkin kadang masih terjadi, kita tidak bisa menyangkal ya adanya human error ya, ada kesalahan-kesalahan kecil yang bisa berdampak besar atau dalam suatu hal, karena kesalahan-kesalahan itu bisa membuat proses bisnis tadi menjadi lambat atau pelayanan publik kepada masyarakat yang agak lama, kemudian menjadi serangan balik lah. Jadi keluhan balik kepada kita, kata dari masyarakat ini biasanya kan di mereka mengeluh kayak ada sesuatu yang baru ini katanya udah cepat, tapi mungkin karena ada human error atau kesalahan-kesalahan kecil dalam proses tersebut, dalam pelayanan itu sendiri, makanya ada keterlambatan mungkin kan. Jadi dari situ biasa masyarakat langsung mengadu, karena berpikir suatu masyarakat kan kita tidak bisa pungkiri sesuatu sistem mungkin di pikiran orang-orang akan langsung bagus, langsung sempurna, tapi nyatanya kan masih ada detil-detil kecil yang kekurangan dan begitu, pasti ada missnya. Dan mungkin itu ya tantangan terbesar kita, yaitu masyarakat itu sendiri bagi kita, dimana kita pun tidak bisa mengeluh juga karena memang sudah tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Jadi yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang ingin saya wawancarai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, Terima kasih atas waktunya Pak Jain.